Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimakumullah wa 'azama naf'ah bi ulumi wa ulumikum fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami, hukum-hukum Islam. Ahkamul Islami, berapa hukum-hukum Islam? Ahkamuhu khamsatun, al-fardu was sunnatu wal mubahu wal haramu wal makruhu. Hukum ahkamuhu, hukum-hukum Islam, khamsatun itu 5. Al-fardu, yang pertama fardu, was sunnatu, dan sunnah, wal mubahu, dan mubah, wal haramu, dan haram, wal makruhu, dan makruh. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, yang kelima makruh. Hukum Islam itu 5. Yang pertama fardu, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat haram, kelima makruh. Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh itu adalah hukum-hukum Islam. Mal fardu, apa fardu? Huwal wajibu fi'luhu fa idza fa'alahu al-mukallafu yanalu thawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Huwa fardu, al-wajibu ialah wajib, fi'luhu apa mengerjakan fardu, fa idza fa'alahu maka jika mengerjakan fardu, al-mukallafu siapa orang mukallaf, yanaluh maka mendapatkan orang mukallaf sawaban kepada pahala, wa idza tarakahu dan jika meninggalkan orang mukallaf kepada fardu, yanaluh maka mendapatkan orang mukallaf iqaban kepada siksaan. Fardu ialah wajib mengerjakan fardu. Maka jika mengerjakan fardu siapa orang mukallaf, maka mendapatkan orang mukallaf kepada pahala, dan jika meninggalkan orang mukallaf kepada fardu, maka mendapatkan orang mukallaf kepada siksaan. Artinya fardu ialah wajib dikerjakan bagi orang mukallaf, dan apabila orang mukallaf mengerjakan maka mendapat pahala, dan jika orang mukallaf tidak mengerjakan maka mendapatkan siksa. Kesimpulan dari fardu, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Fardu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Fardu ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Soal, kam al fardu, berapa macam-macam fardu? Jawab, naw'ani fardul ainin wa fardul kifayatin. Naw'ani, 2 macam. Fardul aini, yang pertama fardu ain, wa fardul kifayati, dan fardu kifayah. Warna fardu itu 2, fardu ain dan fardu kifayah. Artinya fardu ini dibagi menjadi 2. Ada namanya fardu ain dan juga namanya fardu kifayah. Soal, mal fardul ainiyu, apa fardu ain? Jawab, huwal wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas-salati was-siyami. Huwa fardul ain, al-wajibu ialah wajib, fi'luhu apa mengerjakan fardu ain, ala kulli mukallafin atas setiap orang-orang mukallaf, kas-salati seperti salat, was-siyami dan puasa. Artinya fardu ain ini wajib di setiap orang mukallaf, wajib di masing-masing orang, wajib dilakukan oleh individu, setiap orang, seperti kas-sholati, sholat yang 5 waktu,
wasyami, dan puasa di bulan Ramadan. Maka wajib setiap orang mukallaf wajib mengerjakan sholat dan puasa. Soal, mal fardul kifaiyu, apa fardu kifayah? Huwal wajibu fi'luhu ala jami'il mukallafina wa idza fa'alahu wahidun saqata 'anil bakinah kas-salatil janazati. Huwa fardu kifayah, al-wajibu ialah wajib, fi'luhu apa mengerjakan fardu kifayah, ala jami'il mukallafina atas semua orang-orang mukallaf, wa idza fa'alahu dan jika mengerjakan orang mukallaf kepada fardu kifayah wahidun satu orang, sakotoh maka gugur anil baki dari semuanya, kasolatil janazati seperti solat jenazah. Artinya fardu kifayah ini wajib dikerjakan atas semua orang mukallaf, tapi apabila ada satu orang mukallaf yang mengerjakan fardu kifayah ini, maka gugurlah semuanya, seperti ke sholatil jenazah, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ini wajib bagi semua orang mukallaf, tapi apabila ada orang mukallaf yang menyolati jenazah, maka satu orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka semuanya itu gugur kewajiban tersebut. Artinya fardu ain ini individu, sedangkan fardu kifayah kewajiban berkelompok. Fardu ain ini kewajiban yang perorangan, sedangkan al-kifayah ini adalah kelompok. Jikalau fardu ain itu perorangan, jikalau tidak mengerjakan orang tersebut kepada sholat atau puasa, maka orang tersebut mendapatkan siksaan. Dan apabila orang tersebut melakukan sholat yang 5 waktu dan mengerjakan puasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Bedanya dengan fardu kifayah seperti sholat jenazah. Apabila ada orang meninggal dalam satu kampung, dah ada 1-2 orang yang mengerjakan sholat jenazah kepada si mayit tersebut, maka semua dosa-dosa orang kampung itu gugur, tapi yang menyolatkan itu mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak sholat tidak mendapatkan siksa, juga tidak mendapatkan pahala. Soal, mas sunnatuh, apa itu sunnah? Jawab, hiyal amrul mustahabbu fi'luhu faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu la yanalu iqaban. Hiya sunnah, al-amru ialah perkara, al-mustahabbu yang dianjurkan, fi'luhu apa itu mengerjakan sunnah, faman fa'alahu maka orang yang mengerjakan sunnah, yanalu maka mendapatkan orang sawaban kepada pahala, wa man tarakahu dan orang yang meninggalkan sunnah, la yanalu maka tidak mendapatkan orang iqaban kepada siksaan. Sunnah ialah perkara yang dianjurkan apa mengerjakan sunnah, maka orang yang mengerjakan sunnah, maka orang tersebut mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkan sunnah, maka orang tersebut tidak mendapatkan siksa. Kesimpulannya, sunnah ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Sunnah ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Sunnah ialah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Soal, mal mubahu,
Apa mubah? Jawab, huwallazi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala thawaba fihi wala iqabah. Huwa mubah allazi yajuzu yang boleh lil insani bagi manusia atau bagi semua manusia, fi'luhu apa mengerjakan mubah, wa tarkuhu dan meninggalkan kepada mubah, fala thawaban maka tidak mendapatkan pahala, fihi di dalam mubah, wala iqaban dan tidak mendapatkan siksa. Artinya mubah ialah boleh bagi manusia mengerjakan kepada mubah dan meninggalkan kepada mubah, maka tidak ada pahala di dalam mubah dan tidak ada siksaan di dalam mubah. Apabila kita mengerjakan hal yang mubah, maka tidak mendapatkan pahala, dan apabila kita mengerjakan hal mubah, meninggalkan hal mubah, maka kita tidak mendapatkan siksa. Kesimpulan dari mubah, apabila dilakukan, apabila dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak apa-apa, artinya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan siksa. Mubah ialah apabila dilakukan atau dikerjakan dan ditinggalkan tidak apa-apa. Mubah ialah apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa. Soal, mal haramu, apa itu haram? Jawab, huwal wajibu tarkuhu faman fa'alahu yanalu iqaban wa man tarakahu yanalu thawaban kasurbil khamri. Mal haram, apa itu haram? Jawab, huwal wajibu, huwa haram, al wajibu ialah wajib, tarkuhu apa meninggalkan haram, faman maka orang, faman fa'alahu maka orang yang mengerjakan haram, yanalu maka mendapatkan orang iqaban kepada siksaan, waman dan orang tarokahu yang meninggalkan haram, yanalu maka mendapatkan orang thawaban kepada pahala, kasurbil khamri seperti minum khamr. Artinya haram ialah wajib ditinggalkan, dan apabila orang mengerjakan fardhu, maka apabila orang mengerjakan haram, maka orang tersebut mendapatkan siksaan, dan apabila orang tersebut meninggalkan haram, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti minum khamr. Nah, artinya haram ialah apabila dikerjakan mendapatkan siksa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram lawan kata dari fardhu. Kalau fardhu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan siksa, itu fardhu. Tapi kalau haram apabila dikerjakan mendapatkan siksa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Haram ini wajib meninggalkan hal-hal semua yang haram seperti minum khamr. Sedangkan fardhu wajib mengerjakan. Kalau fardhu wajib mengerjakan, kalau haram wajib meninggalkan. Soal, mal makruh, apa itu makruh? Jawab, huwal mustahabbu tarkuhu faman tarakahu yanalu thawaban wa man fa'alahu la yanalu iqaban. Jawab, huwa makruh al mustahabbu ialah yang dianjurkan, tarkuhu untuk tarkuhu apa itu meninggalkan makruh, faman tarakahu maka orang yang meninggalkan makruh, yanalu maka orang tersebut thawaban mendapatkan pahala, wa man fa'alahu dan orang yang mengerjakan makruh, la yanalu maka mendapatkan siapa orang iqaban kepada
la yanalu, maka tidak mendapatkan siapa orang iqaban kepada siksaan. Artinya huwa makruh al mustahabbu, yang dianjurkan, tarkuhu, apa itu meninggalkan makruh, faman tarakahu, maka orang yang meninggalkan makruh, yanalu, maka mendapatkan orang sawaban kepada pahala. Wa man fa'alahu, maka wa man fa'alahu, dan orang yang mengerjakan makruh, la yanalu, maka tidak mendapatkan orang iqaban kepada siksaan. Makruh ialah wajib meninggalkan makruh. Apabila meninggalkan makruh, maka orang tersebut mendapatkan pahala, dan apabila orang mengerjakan makruh, maka orang tersebut tidak mendapatkan siksa. Makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dilakukan maka tidak mendapatkan siksa. Artinya makruh ini apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa, dan apabila ditinggal mendapatkan pahala. Makruh ini apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Makruh ialah apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Maaf karena ada pengajian ini berbentur dengan bunyinya adzan, jadi mungkin fokus saya kurang dan suara adzan ini terdengar. Maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.